Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita jumpa lagi sobat untuk melanjutkan yaitu video yang kemarin dari part 1 untuk melanjutkan ke part 2 ya. Masalah tentang cara kita aplikasi insektisida dan pupuk organik yang kita pakai untuk menanggulangi hama-hama kita, hama-hama di dalam kebun anggur 5758. Tentunya channel ini, semoga channel ini berkembang dan memberikan informasi-informasi tentang dunia pengangguran untuk kedepannya. Oke, kita akan lanjutkan penjelasannya kemarin. Tapi kalau saya lebih baik mencegah daripada kita mengobati. Nah, untuk yang namanya mencegah, memang kita selalu rolling ya obatnya ya, kita selalu rolling obatnya, tetapi dengan takaran tidak banyak. Andai kata kok aplikasinya seharusnya di dalam takaran itu 1 sendok, maka kita akan kurangi dari 1 sendok, tetapi kita rolling. Sebenarnya semakin kita rolling semakin bagus, dan semakin kita rutin menyemprotnya semakin bagus. Jangan sampai hama atau penyakit itu sudah masuk ya. Jadi kalau sudah masuk, serangannya itu lebih cepat. Maka dari itu usahakan rutin kita semprot, karena memang kita mengebunkan ya. Karena kalau sudah terserang penyakit itu lebih mahal perawatannya. Saya menggunakan insektisida atau fungisida itu saya ambil yang harga yang paling murah, teman. Kenapa? Karena yang namanya petani itu harus hitung-hitungan pada biaya perawatan dan hasil yang kita dapat. Maka dari itu untuk yang namanya pupuk sekarang itu sudah beralih harga. Dari harga yang pupuk yang dulunya 450.000 sekarang per karung sekarang mencapai 700.000 ya. Jadi beralih harga untuk pupuk-pupuk hari ini. Sedangkan kalau kita cari yang namanya pupuk subsidi sangat sulit, teman ya. Apalagi jika tidak mempunyai kartu tani. Inilah dilema bagi para petani yang kecil ya. Jadi dia tidak punya lahan luas, cari kartu tidak bisa, akhirnya montang-manting ya, mencari pupuk non subsidi tetapi mahal ya. Yang ini walaupun harganya terjangkau, dia bagus untuk tanaman ya, dalam arti untuk melindungi tanaman. Obat terjangkau diantaranya yang saya pakai adalah fungisida Topsin. Topsin ini setiap aplikasi saya masukkan ya. Kenapa? Karena saya menginginkan daun dari tanaman saya itu efeknya dari Topsin ini daun akan menjadi tebal ya. Dengan adanya daun tebal, serangan jamur itu enggan masuk. Andai kata ada serangan jamur, dia bertahan daripada daun yang tipis ya. Daun yang tipis rawan terkena jamur. Nah, kalau membuat daun tipis atau membuat daun lebar itu sangat mudah, teman. Kita aplikasikan pupuk yang kandungannya N yang tinggi, itu nanti tanaman panjenengan ya, tanaman saudara itu akan lebar dan tipis. Tetapi kalau di dunia cabai, dunia melon, maka itu daun itu tidak diinginkan terlalu lebar, tapi dia menginginkan daun yang sepadan, yang tebal ya. Begitu pula di anggur. Anggur itu sebenarnya kalau daun tebal dia akan lebih efektif daripada daun yang tipis. Makanya saya pakai yang namanya Topsin ya. Topsin ini kandungannya metiltiofenat ya. Ini kalau diaplikasikan terus menerus dia akan memberi efek pada daun ini menjadi tebal ya.
Dan topsin ini adalah obat antrak. Jadi untuk melapisi, untuk mencegah antrak masuk, saya pakai topsin diantaranya. Dan embun tepung pun bisa diatasi dengan yang namanya topsin. Tetapi yang sudah pengalaman yang saya pakai topsin ini untuk embun tepung memang tidak sekuat obat yang memang khusus untuk embun tepung. Ya. Yang kedua yang saya gunakan adalah pemulus. Pemulus ini kandungannya adalah belerang. Ya. Belerang ini kalau musim hujan, efek dari belerang ini adalah memberikan kehangatan pada tanaman itu sehingga dia mampu bertahan dengan baik. Ya. Karena hujan yang begitu lebat, maka tanaman ini banyak menyerap yang namanya nitrogen, sehingga tanaman ini agak rentan terhadap jamur. Karena apa? Perubahan dari daun yang tebal itu menjadi tipis karena tergerus dengan air. Maka untuk memberikan efek untuk kehangatan dari tanaman ini, saya pakai berbahan aktif belerang. Ya. Manfaat dari belerang ini juga dia mengobati atau mencegah antraknosa, ya, hawar daun dan busuk batang, teman-teman. Ya. Jadi setiap yang namanya tanaman itu hamanya itu bervariasi. Ada jamur, ya, ada yang namanya busuk batang, ada, ya, ada yang namanya antrak, ada yang namanya embun tepung, ada downy mildew, atau yang namanya di dalam dunia melon atau semangka, atau di dalam pertanian padi dinamakan jamur kresek. Ya. Karena apa? Serangannya begitu cepat sehingga daun itu menjadi kering semua. Ya. Ada pula yang saya gunakan adalah berbahan aktif, yaitu hexaconazole. Hexaconazole ini saya gunakan tidak sering, sebab penggunaan hexaconazole ini menurut saya adalah dia menekan pertumbuhan pada tanaman itu tersendiri. Jadi karena tanaman itu pada masa vegetatif, ya, dia akan subur. Untuk menjadikan generatif, maka saya akan tekan dengan yang namanya fungisida berbahan azol, ya, kelas azol, baik hexaconazole, dan lain-lain. Itu fungsinya biasanya itu menekan pertumbuhan dari vegetatif menjadi generatif, itu berbahan aktif azol. Ada lagi yang namanya diten. Diten ini tergolong bahan aktifnya adalah manset. Manset ini juga untuk melapisi tanaman dari serangan jamur. Ya. Harganya yang relatif murah yang saya pakai. Ada juga antrakol, intinya adalah untuk obat jamur. Nah, obat jamur ini tergolong agak murah, ya, daripada yang lainnya, sehingga memang saya gunakan karena untuk pencegahan. Dan jangan lupa pada musim hujan kita gunakan yang namanya rata penembus, ya, pelekat, ya. Terserah mereknya, teman-teman. Insektisidanya, ya, untuk hama dari tanaman anggur atau tanaman yang lain, saya biasanya setidaknya ada 3 atau 4 jenis yang saya pakai. Satu diantaranya adalah berbahan aktif yang namanya beta supermetrin atau lambda silohedrin, ya, untuk semua hama di tanaman itu akan mati, baik dari cacing maupun hama-hama yang lain, belalang, jangkrik, ya, itu akan mati dengan berbahan aktif beta supermetrin atau lambda silohedrin, ya. Oke sobat, karena durasi terlalu panjang, maka kita akan lanjutkan ke part ketiga. Jangan lupa tonton dan saksikan episode yang berikutnya untuk penjelasan masalah kita aplikasi di tanaman anggur untuk fungisida atau insektisida yang kita pakai. Begitu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.